Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Rizna Wardani, NIM E2018-2103. Di sini saya akan menanggapi tentang ekonomi terbuka 4 sektor. Nah, menurut saya ekonomi terbuka 4 sektor merupakan perekonomian suatu negara yang dilihat luar dalam perdagangan antar negara. Dalam suatu negara ini memiliki hubungan dengan negara lain, di mana 4 sektor tersebut dibagi menjadi dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan untuk melakukan ekspor dan impor. Nah, di sini juga ada sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor, di mana yang aliran kedua itu pajak perusahaan, aliran ketiga pajak individu, aliran keempat pembelajaran rumah tangga, aliran keenam tabungan, aliran kedelapan ada investasi. Nah, yang ketiga perekonomian terbuka impor. Menurut saya, perekonomian terbuka impor merupakan pemasaran atau pembelian barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat kegiatan impor menurun, memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan setiap negara. Kedua, memperoleh bahan baku, dan ketiga, memperluas lapangan kerja. Nah, teori ini menurut Sukirno. Nah, yang keempat itu ada perekonomian terbuka ekspor, di mana barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke negeri jika suatu membuka perdagangan internasional menjadi pengekspor suatu barang. Nah, maka produsen domestik itu akan diuntungkan, dan konsumen domestik itu akan dirugikan. Nah, di sini juga ada manfaatnya menurut Sukirno. Yang pertama itu ada menambah devisa negara, yang kedua memperluas lapangan kerja, dan yang ketiga memperluas pemasaran. Nah, di sini yang kelima ada faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama itu ada mutu kualitas dari suatu bahan. Yang kedua ada teknologi. Yang ketiga ada permintaan akan barang dan sebagainya. Nah, di sini yang kelima itu saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Nah, menurut Manan tahun 1997 sampai 228. Nah, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Nah, di sini sudah jelas bahwa sejarah Islam telah mengajarkan perdagangan Islam. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir wa kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.